Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kakak di GGI Channel. Adik-adikku sekalian, pekan lalu kita sudah belajar syarat-syarat cara mendapatkan warisan dari ahli waris internal. Nah, sekarang kita akan masuk ke syarat-syarat ahli waris internal. Ya, perlahan kalian lihat kembali bagannya. Kakak pun buatkan sekarang. Ya, kemarin kita sudah belajar ahli waris internal. Ya, ini. Nah, sekarang kita akan belajar syarat-syarat ahli waris eksternal. Namun tidak semuanya, supaya secara bertahap kita menguasainya dengan kuat. Ya. Kita akan ke sini, ya, bintu ibni, cucu perempuan. Terus kemudian ke sini, ya, ini adalah saudari kandung. Kemudian ke sini, ini adalah saudari saya. Sebagaimana kalian sudah ketahui bahwasanya cucu perempuan itu potensinya di 2/3. Terus apa lagi? 1/2. Copy pastikan dari sini. Ya. Asobah bil ghair, namun ada tambahannya, yaitu 1/6. Kita bahas ini dulu syarat-syaratnya. Oke, kalian bikin rekapan sendiri, catatan dari syarat bintu ibni, yaitu dari cucu perempuan. Kapan bintu ibni dapat 2/3? Ketika cucunya lebih dari 2 orang. Oke, sebagaimana bintun. Kemudian kalau 1/2 sama, ketika cucu perempuannya itu 1 orang. Dengan syarat cucu perempuan dapat 2/3, dapat 1/2 bila tidak ada ibnin, tidak ada ibnun, tidak ada bintun. Paham? Ya, kakak ulangi. Bintu ibnin dapat 2/3, dapat 1/2 dengan syaratnya tadi, bila tidak ada, ya, harus tidak ada ibnun sama bintun. Paham? Oke. Kenapa? Ya, bisa dipahami. Ya, kalau ada ibnin, nanti cucu perempuan itu menjadi asobah bil ghair. Ya, kalau ada ibnun, jelas ini maju. Kenapa gak boleh ada bintun? Karena nanti kalau ada bintun, yang dapat 1/2 atau 2/3 ya bintun. Paham? Oke. Lantas kapan bintu ibni mendapat 1/6? Nah, ketika bintu ibni dapat 1/6 jika bintun dapat setengah. Paham?
ketika bintun dapat 1/2 dari harta, ketika tidak ada ibnu. Oke, lanjut. Paham di sini? Kalian tulis ulang, bikin deskripsinya. Bila pusing, ngopi dulu. Lanjut ke sini ya. Kita copy paste dari sini. 2/3, terus 1/2, terus asobah bil goir. Bila ini 1/6, nah bila ini 1/6, ini asobah ma'al goir, ya, asobah ma'al goir. Oke. Kapan saudari kandung dapat 2/3? Mudah. Bila lebih dari 2 orang. Jika lebih dari 2 orang. Selanjutnya, kapan dapat 1/2? Jika saudari hanya 1 orang. 2/3 atau 1/2 syaratnya tidak boleh ada, ini siapa ini? Tidak boleh ada saudari laki-laki, saudara laki-laki. Tidak boleh ada ini. Tidak boleh ada ibnu ibni, tidak boleh ada bintu ibni, tidak boleh ada ibnu, tidak boleh ada bintu. Maksudnya tidak boleh ada furu. Tidak boleh ada saudara laki-laki, tidak boleh ada furu, tidak boleh ada abun. Ya, tidak boleh ada jadun. Namun ada pembahasan khusus nanti ini terkait kasus saudara kandung dengan saudara seayah dengan kakek, ada bab khusus. Bila ada saudara kandung, puru, saudara laki-laki, ya saudara kandung laki-laki, ada puru, ada bapak, ada kakek. 2/3, 1/2 tidak. Ya. Kapan saudari kandung dapat asobah bil goir? Jelas, yang mengakibatkan dia menjadi asobah bil goir adalah saudara kandungnya, yaitu saudara laki-lakinya. Kalau ada saudara laki-laki, jelas dia jadi asobah bil goir. Kalau ada ibnu, ada ibnu ibni, ada ibnu, jelas ini dia hapus, ya. Dan yang berpotensi mendapatkan ini yang lebih dekat. Kalau ada ini, hapus. Kalau ada kakek, ada pembahasan khusus. Paham sampai di sini? Harus paham. Selanjutnya, kapan saudari kandung dapat asobah ma'al goir? Kapan? Ya. Ketika furu hanya perempuan saja. Ya. Kakak ulangi, saudari kandung dapat asobah ma'al goir ketika apa? Furu hanya perempuan saja. Ya. Dengan syarat nggak boleh ada saudara kandung, nggak boleh ada ibu ini, nggak boleh ada ibnun, nggak boleh ada abun, nggak boleh ada jadul. Itu ya. Oke, selanjutnya mudah bukan? Mudah. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang syarat-syarat bagi saudari seayah.
kita copy pastekan dari sini, lagi copy pastekan 2/3 1/2 asobah bilgoir. Tinggal copy pastekan ini ada 1/6, ini ada asobah maaf goir 1/6 asobah maaf goir. Oke, kapan saudari saya dapat 2/3? Jelas 2 orang lebih. Oke. Kapan 1/2? Saudari sayanya cuma 1 orang. Dengan syarat saudari saya dapat 2/3, 1/2 dengan syarat gak boleh ada saudara laki-lakinya, gak boleh ada ahun syakik, gak boleh ada ahun syakik, gak boleh ada uktun syakikoh, gak boleh ada furu, gak boleh ada abun, gak boleh ada jadul. Meskipun ada bab khusus untuk jadul, ya, akan semakin panjang syaratnya kalau semakin ke sini, gitu kan? Selanjutnya, kapan dapat asobah bilgoir? Jelas saudari dia menjadi status asobah bilgoir karena ada mu'asibnya. Siapa? Ya saudara kandungnya, ya saudara laki-lakinya, jika bersama saudara laki-laki. Selanjutnya, kapan kapan saudari seayah dapat 1/6? Kalau ini ketika bintu ibnin dapat 1/6 dengan syarat bintun dapat 1/2, ini pun sama. Ada kan? Ini pun sama. Ketika saudari kandung itu mendapat 1/2. Pahami kapan saudari kandung atau ukhtun syakikoh dapat 1/2, kan? Terakhir ini, kapan saudari seayah dapat asobah ma'al ghair? Kapan? Ketika furu, tahu furu? Ya, furu itu keturunan ibnun, bintun, ibnu ibnin, bintu ibnin. Ketika furu hanya perempuan saja. Artinya ketika furu ada bintun atau ada bintu ibnin, mau campuran atau salah satunya, ya, dengan syarat gak boleh ada saudaranya, gak boleh ada saudara sekandung akhun syakik, gak boleh ada ukhtun syakikoh, gak boleh ada ibnu ibnin, gak boleh ada ibnu, gak boleh ada abun, gak boleh ada jadun. Paham sampai di sini? Harus paham. Silahkan kalian ulang, dengarkan kembali, bikin ulasan deskripsinya oleh kalian sendiri. Semangat kakak, terima kasih. Biar kalian tetap semangat, jangan lupa oke dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pekan yang akan datang.